Perkenalkan, nama saya Yasmin Devi, NIM 180391016, kelas 18 Farmasi, Universitas Trinita Manado. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus. JR adalah seorang pria berkulit putih yang berusia 68 tahun. Kira-kira 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, dia mulai kehilangan nafsu makan. 2 minggu sebelum masuk, JR mengalami memar spontan di tubuhnya. Selanjutnya, JR mengalami pendarahan gusi dan hidung yang terus-menerus. Dia akhirnya dirawat di rumah sakit ketika dia pingsan dan jatuh. Diagnosanya yang diakui adalah pancytopenia karena kemungkinan leukemia atau limfoma. Biopsi sumsum tulang diperoleh untuk mengungkapkan sejumlah besar mioblas. Diagnosis kerja adalah leukemia myelobus akut M3 atau leukemia promyelocytic akut. Setelah mendapatkan konfirmasi dari ahli patologi, JR disarankan untuk memulai kemoterapi induksi, sitarabin dosis tinggi, dan daunomycin. Dia mentolerir kemoterapi hanya dengan mual dan muntah sedang, namun ia mengembangkan neutropenia parah 4-5 hari setelah selesainya kemoterapi. Perjalanan klinisnya lancar sampai hari ke-10. Setelah kemoterapi, pada saat itu suhu tubuhnya mencapai 38,6 derajat Celcius. Demamnya bertahan selama 1 jam, yang mana tim medis mulai memberi pasien antibiotik empiris setelah kultur darah dikirim ke laboratorium. Dari studi kasus tersebut diperoleh beberapa pertanyaan. Sebelum masuk dalam pertanyaan, saya akan membahas secara singkat tentang pancytopenia dan leukemia. Pancytopenia adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang memiliki jumlah yang rendah untuk ketiga jenis darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pancytopenia biasanya disebabkan oleh masalah pada sumsum tulang yang memproduksi sel darah. Penting untuk kita memahami apa yang dilakukan masing-masing dari ketiga jenis sel darah yang berbeda untuk mengenali gejala pancytopenia. Yang pertama, sel darah merah membawa oksigen. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah karena pancytopenia, mereka mungkin mengalami kesulitan bernafas dan merasa lelah. Yang kedua, ada trombosit, bertanggung jawab untuk membantu pembentukan darah. Selama penyembuhan luka, jika trombosit seseorang rendah, mereka mungkin lebih mudah berdarah. Yang ketiga, ada sel darah putih, membantu melawan infeksi. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki jumlah sel darah putih yang rendah, mereka kemungkinan lebih rentan terhadap infeksi. Adapun gejala tambahan terkait pancytopenia yaitu yang pertama, mudah berdarah seperti dari gusi atau hidung. Yang kedua, mudah memar. Yang ketiga, detak jantung cepat. Yang keempat, warna kulit pucat. Yang kelima, ruam. Yang keenam, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Yang ketujuh, kelemahan. Selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker yang menyerang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang yang biasanya memproduksi sel darah putih, sel darah merah, serta trombosit. Leukemia terjadi saat proses produksi yang normal ini terganggu. Gejala-gejala pada penderita leukemia pada umumnya terkait dengan terjadinya gangguan fungsi normal sumsum tulang belakang. Sebagai akibat dari anemia atau kekurangan sel darah merah, akan mengacu pada kesulitan bernafas, pening, sakit kepala, serta letih lesu. Terjadinya pendarahan seperti gusi berdarah, sering mimisan, memar-memar, dan bintik merah atau pendarahan di bawah kulit. Sering dikaitkan dengan rendahnya jumlah trombosit dalam tubuh. Terkadang gejala umum yang timbul hanya berupa perasaan kurang enak badan, hilangnya nafsu makan, serta hilangnya berat badan secara drastis. Adapun beberapa pertanyaan yang dapat ditarik dalam studi kasus tersebut yaitu yang pertama, sebutkan berbagai pers granulosit yang beredar dalam darah. Berapa waktu paru yang bersirkulasi normal untuk berbagai jenis granulosit? Jawabannya yaitu granulosit adalah sel darah putih yang memiliki butiran di dalam sitoplasma. 3 jenis granulosit yang ditemukan dalam sirkulasi darah manusia yaitu basofil, kasinofil, dan neutrofil. Waktu paruh mereka yang bersirkulasi kurang dari 10 jam untuk neutrofil dan tidak diketahui untuk basofil dan kasinofil. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana granulosit mengurangi aktivitas antibakterinya. Jawabannya, neutrofil adalah sel bakterisidal utama di antara semua granulosit dalam darah. Neutrofil membunuh bakteri melalui proses fagositosis.
Pertanyaan yang terakhir yaitu berikan 2 pilihan klinis pada pasien dengan neutropenia dan febrile neutropenia atau demam yang berkembang selama neutropenia. Jawabannya yaitu neutropenia adalah kondisi ketika jumlah sel neutrofil dalam darah menurun. Kondisi ini menyebabkan tubuh sulit melawan bakteri jahat, sehingga rentan terkena berbagai jenis infeksi. Febrile neutropenia atau FN merupakan salah satu akibat berbahaya dari penurunan pertahanan tubuh. Saat jumlah neutrofil turun, baik sebagai akibat pengobatan maupun perjalanan penyakit, neutrofil berperan penting dalam lini pertahanan utama menghadapi berbagai macam serangan kuman. Perkembangan ekspansi neutrofil terutama bergantung pada 2 sitokin, GM-CSF dan G-CSF. GM-CSF adalah sitokina yang berfungsi sebagai stimulan bagi sel progenitor agar terdiferensiasi menjadi granulosit atau seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil, dan makrofag. G-CSF adalah hormon berupa glikolprotein dengan fungsi faktor pertumbuhan, mitogen, sitokina yang disekresi oleh berbagai jaringan untuk menstimulasi sumsum tulang agar mensintesis granulosit dan sel punca dan melepaskan ke dalam peredaran darah. Kedua sitokin ini sekarang tersedia dalam bentuk rekombinasi sebagai agen terapeutik pasien yang mengalami neutropenia berat atau jumlah neutrofil absolut kurang dari 500 sel mikroliter. Akan mempercepat pemulihan neutrofil setelah pemberian GM-CSF atau G-CSF rekombinan. Meskipun kedua sitokin dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan neutrofil, penggunaan GM-CSF pada pasien dengan demam neutropenik sangat tidak dianjurkan. Pemberian GM-CSF pada pasien dengan infeksi aktif dapat meningkatkan ekspansil IL sampai I dan TNF yang dapat menyebabkan shock septik.